Yuk, cepat mulai, Ren. Siap senior. Selamat datang kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik, diselenggarakan oleh Sigmapi, Policy Research and Data Analysis. Nah, kita juga kembali lagi dengan tema-tema yang penting untuk dibicarakan dan segera perlu untuk didiskusikan. Nah, tema kita hari ini, ya, pada hari ini kita akan mengangkat judul diskusi kita, ketika jagung bikin buntung. Nah, jadi jagung ini penting ya karena dia selain juga menjadi konsumsi kita, tetapi juga yang utamanya juga menjadi bahan daripada pakan ternak ya. Dalam bentang apa ya budaya verbal kita kan juga ada lagu anak-anak menanam jagung di kebun kita. Nah, jadi jagung itu sangat dekat lah dengan keseharian kita. Cuma kenaikan isu jagung pada minggu-minggu terakhir ini salah satunya disebabkan oleh adanya aksi seorang peternak ya, peternak ayam di daerah Blitar pada 9 September 2021 itu membentangkan poster yang kira-kira isinya meminta Presiden Jokowi untuk segera menurunkan harga jagung yang tinggi, menyentuh misal sekitar 6 ribuan per kilo ya. Dan kemudian aparat di bawah relatif cenderung reaktif ya dengan kemudian mengamankan Pak Suroto, yang namanya Pak Suroto, tetapi Presiden Jokowi mengambil langkah yang lebih bijak dan strategis dengan mengundang Pak Suroto ke istana pada 15 September 2021 untuk mendengar keluh kesah berbagai masukan dan pandangan dari asosiasi-asosiasi peternak terkait dengan kenaikan harga jagung. Dan pada hari itu juga Presiden Jokowi memutuskan untuk memerintahkan aparatur di bawahnya, terutama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian untuk segera menurunkan harga jagung hingga ke level 4.500 per kilogram. Dan ini menjadi satu berita nasional karena Presiden menanggapi kritik dari bawah dari seorang petani kecil dari Blitar. Nah, untuk hari ini kita juga tidak sendiri, seperti biasa, Senior Hardi. Halo. Senior. Halo. Jadi ketika jagung bikin buntung, kita akan bahas harga jagung yang di kalangan user konsumennya, terutama para peternak. Itu kan kebanyakan jagung kemudian dipakai untuk pakan ternak ya. Ya. Ini ternyata sangat tinggi dan itu bikin produksi peternakan juga menjadi tidak efisien. Kenapa? Padahal kan negara kita katanya udah swasembada jagung ya. Kenapa jagung malah bikin buntung, bikin repot para peternak? Apakah petaninya mendapatkan bagian terbanyak dari tingginya harga jagung ini? Nah, itu yang akan kita obrolin. Yes. Nah, kita punya orang yang biasa meneliti soal itu kan? Betul, di Sigmapi ada peneliti muda yang fokus khusus menangani isu-isu terkait dengan pangan ya. Salah satunya juga jagung. Mungkin kita langsung aja Senior panggil. Oke. Ada Mas Nalar. Wih. Ya, apa kabar Bang Hardi, Reno, semuanya semoga sehat selalu ya. Sehat. Ini makin seger nih, jangan-jangan dapat ini nih margin dari penurunan harga jagung. Enggak lah, kita yang penting berkontribusi aja dari segi penelitian buat negara ya. Tapi tadi menarik sebenarnya apa yang dibilang Bang Hardi ya soal katanya kita udah swasembada jagung. Ya kalau kita lihat juga di berita juga banyak gitu. Setelah misalnya Presiden kemudian mengumumkan atau meminta untuk misalnya Kementerian Perdagangan dan Pertanian terkait mengatasi permasalahan harga jagung yang mahal banget ini. Nah, jadi ada tolak-tolakan sepertinya antara dua kementerian ini, antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Di satu sisi, Kenapa? Iya, di satu sisi laporannya Kementerian Perdagangan itu, kalau kita lihat itu diupdate tiap bulan, tapi publikasinya ada lag 2 bulan ya. Nah, itu dibilang bahwa per Agustus itu prediksi stok jagung nasional itu sekitar 3,4 juta ton. Loh, bayangkan, 3,4 juta ton. Oh, itu pertanian kali? Itu perdagangan. Itu Kementerian Perdagangan. Yang mengupdate informasi itu Kementerian Perdagangan. Nah, sekarang satu sisi ada itu. Kemudian lagi baru-baru ini kita pasti banyak jumpai ya,
ada statement dari Kementerian Pertanian bahwa ada stok jagung sekitar 2,7 juta, 2,3 juta ton. Nah, ini Kementerian Perdagangan nanyain nih sekarang, di mana jagungnya katanya. Ada sorong-sorongan ini sekarang. Ya. Gaib ya. Guys, sebenarnya mungkin nggak gaib ya. Mungkin itu jagung virtual. Oh, gara-gara sekarang udah era digital ya kan, jadi mungkin mulai ada kali ya. Kayak zaman dulu mungkin teman-teman tahu ada Tamagotchi gitu ya. Kali Tamagotchi makannya jagung sekarang. Iya. Atau yang main di Facebook itu apa namanya itu? NFT ini. Hanya transaksi NFT jagung. Ya, tapi yang jelas ternyata petani susah dapat jagung, kalaupun ada harganya tinggi gitu kan? Ya. Iya, benar. Berapa Jadi harganya memang kemarin tertinggi? Ayam kan, terutama. Ya. Iya, jadi harga kalau kita lihat itu teman-teman bisa akses harga jagung itu di Kementerian Perdagangan. Nah, itu kalau sekarang itu posisi harga sekitar 8.200. Nah, kalau misalnya kita ambil di Agustus ya. 8.200. Ya. Iya, per kilogram. Posisi sekarang. Ini berarti tapi itu harga nasional ya. 2021. Harga nasional agregat ya. Itu yang harga sekarang. Nah, terus, tapi kalau misalnya kita mau lihat, kita bandingkan dengan harga internasional gitu ya. Kalau kita bandingin dengan harga internasional, harga jagung internasional itu cuma sekitar 3.700. Jadi harga Indonesia itu lebih mahal 123% dibanding harga. Berarti ketika Presiden meminta turun sampai 4.500, berat dong dari 8.000-an ke 4.000-an. Oh, nah itu mungkin ada alasannya. Alasannya berarti gini senior, sorry motong ya. Berarti yang lebih nurut sama Presiden ini bukan bawahannya, tapi justru dunia internasional nurut sama Presiden kita. Karena yang lebih turun internasional. Itu jadi kita 8.000 berapa? 200. Ya, sekitar 8.200. Waduh, petani jagungnya makmur dong mestinya. Dapat berapa? Harusnya makmur, tapi unfortunately enggak. Jadi ya, karena berapa mereka? Karena kalau menurutnya dari petani. Di tingkat petani itu, jadi gini ya, harga yang berlaku di pasar itu sebenarnya ada aturannya. Dari Permendak Harga Acuan yang tahun 2020 nomor 7 itu, teman-teman bisa lihat di situ bahwa diatur untuk tingkat konsumen, penjualannya seharusnya harga konsumen itu 4.500. Nah, kita tahu konsumen akhir di level jagung adalah peternak ya. Bukan kemudian yang kayak misalnya konsumsi rumah tangga, bisa aja konsumsi rumah tangga, tetapi di sini yang paling utama pengkonsumsi jagung paling banyak itu adalah peternak, baik ayam petelur ataupun ayam pedaging di situ ya. Nah, di level petaninya itu hanya sekitar 3.000, 3.050, 3.150 itu sekitar segitu harganya. Jadi ada range. Sebenarnya pada itu harga jagung tergantung kadar air, ada leveling kadar air di situ. Nah, tetapi kalau untuk kisaran harganya di sekitar 3.100, 3.150 itu bisa dicek. Jadi cuma segitu juga? Iya, jadi untuk harga jagung ini dari petaninya berapa? 3.100. 3.100. Nah, pasar kalau jadi 8.200. Iya. Nah, kalau misalnya untuk yang sekarang itu kan 3.100 itu kan dari Permendaknya ya. Nah, kalau untuk level petani mungkin mereka mendapatkan sekitar harga di 4.000. Kalau yang sekarang 4.000, 3.900, 4.000 sekitar segitu. Terus harga. Jadi sampai 8.000 tuh yang ngais-ngais tengah itu siapa? Jadi gini, saya mau jelasin sedikit ya. Okay. Soal jagung ini memang menarik, tapi mungkin ini mirip dengan komoditas lain kalau yang namanya ya seperti ini. Jadi gini, bukan distribusi ya. Chain tata niaga itu adalah kemudian ada petani, ada pengepul besar. Pengepul besarnya asumsikan perusahaan besar yang mengolah jagung ini, ya, yang disetor dari misalnya yang bonggol itu kemudian dipisah jadi pikiran-pikirannya. Nah, ada kemudian agen, ada distributor, dan kemudian ada pengecer ya. Nah, 56% dari petani seluruh Indonesia itu ke pengepul besar tadi, which is perusahaan besar tadi. Nah, jadi memang yang kemudian dari perusahaan besar itu 85%-nya didistribusikan ke perusahaan pakan ternak yang ngolah. Ya mungkin ya ada Carun, ada Java gitu-gitu.
Dan yang kalau misalnya perusahaan besar tuh teman-teman bisa cek ya, misalnya kayak ada PT Seger ataupun yang lainnya. Itu yang kemudian yang menguasai untuk tata niaga jagungnya di situ, yang kemudian nanti harganya jadi berlipat-lipat ketika sampai ke konsumen akhirnya gitu. Jadi memang sementara kebutuhan peternak itu harusnya berapa volume yang mereka perlukan untuk jadi sebetulnya jadi ada dilema, Bang. Kita nggak tahu kemudian pemerintah ataupun asosiasi peternak ini mau mengarahkannya kemana. Karena gini, peternak itu sendiri untuk ternaknya itu bisa konsumsi pakan yang olahan langsung, yang di dalamnya udah input jagung. Nah, jadi ini sebenarnya mau berdiri di mana? Apakah masih mau berdiri di dalam posisi jagung sebagai dia beli jagung sendiri kemudian dikonsumsi, atau udah jadi makanan olahan? Kan begitu. Jadi tinggal positioningnya itu mau seperti apa. Tapi emang lebih murah kalau makanan olahan, pasti lebih mahal. Iya, nggak terlalu berbeda, Bang. Jadi misalnya sekitar kalau makanan olahan itu 6.700 sampai 7.000, Bang. Ya. Itu sekilo ya. Tapi kalau kita pakai harga nasional jagung itu 8.200. 1.000 loh bedanya, lebih murah yang pakan olahan. Ya aneh juga gitu, pakan olahan biarpun memang jagungnya dicampur dengan yang lain bisa lebih murah daripada jagung mentah yang harusnya menjadi bahan bakunya gitu loh. Kalau heran enggak, Bang, sebenarnya karena kan harga jagung petaninya enggak gitu. Maka itu herannya ketika sampai di tingkat konsumen, artinya kan sangat tidak sehat ini. Jadi sebetulnya KPPU saya rasa perlu ya kemudian mengecek terkait kondisi rantai tata niaga yang ada di jagung ini ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu, karena kalau misalnya nih, gue balikin lah ini cerita ini. Kalau misalnya ada harga jagung 7.000 per kilo, ada harga pakan ternak 6.700 sampai 7.000 per kilo. Nah, misalnya Bang Hardi sama Reno itu adalah pengusaha peternak gitu. Itu pilih yang mana kira-kira? Sedangkan struktur kosnya 70% itu pakan ya. Ya, pilih yang murah pasti. Iya. Nah, tapi belum tentu yang murah, karena kalau misalnya yang murah dikasih ayamnya itu ternyata tumbuhnya nggak terlalu gede kan, nggak semata-mata harga gitu loh artinya pertimbangannya. Kalau misalnya beda 1.000 per kilo, tapi kemudian bisa outputnya nanti ayamnya bisa berapa kilogram lebih berat. Ya betul ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau terkait. Tapi kan biasanya kalau pakan olahan juga nggak murni jagung, sudah ada tambahan yang di dalamnya, tambahan komponen lain toh. Cuma mungkin gini. Tapi kan petani dia peternak punya preferensi sendiri lah dengan pengalaman dengan apa akhirnya ketika mereka membutuhkan jagung, artinya mereka merasa bahwa emang ini yang paling dibutuhkan pada saat ini. Bukan berarti yang ini jelek, tapi preferensi mereka mengatakan seperti itu gitu loh. Jadi ya harusnya itu pun ketersediaannya bisa dijamin itu. Nggak harus semua orang diarahkan untuk beli produk pakan olahan. Nah, mungkin pakan ternak kenapa lebih murah daripada jagung itu pakan olahan ya, itu karena bukan sekedar ngolah di pabrik tapi juga diolah di tempat lain. Olah-olah yang lain. Tapi yang jelas beginilah. Guyon. Jadi yang jelas petani jagungnya nggak mendapatkan tambahan keuntungan yang signifikan dari kenaikan harga di tingkat konsumen ini. Gua nggak tahu ada data kesejahteraan yang nggak nilai tukarnya nggak untuk petani jagung ini seperti apa berkembang dalam waktu terakhir ini ketika harga jagung merangkak naik. Nah, yang kedua ada rantai pasokan yang cukup panjang dan mungkin ini di sana uang itu lebih banyak berputar sehingga bisa lebih dari 100% selisih antara harga jual di tingkat petani sampai dengan ke tingkat konsumen itu tadi. Nah, yang ketiga, konsumennya, terutama peternak, dia mendapatkan harga yang tinggi, cilakanya mereka juga tidak bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik karena harga jual produk mereka justru tertekan, terutama telur ayam, atau daging ayam sekalipun. Karena permintaannya berkurang kan, sejak pandemi ini hotel tutup, restoran banyak yang mengurangi produksi dan lain sebagainya, sehingga pasokan berlimpah ya harga turun.
kan jadi kejepit bener gitu loh. Ada nggak data ininya, nilai tukarnya kalau di tingkat petaninya seperti apa? Nah, jadi gini Bang, kalau soal ke petani kemudian bagaimana kemudian benefit dari peningkatan harga ya Bang. Nah, saya dapat bahan dari KPPU. Jadi ada statement KPPU, walaupun itu Desember 2020 ya. Nah, di waktu itu aja harga jagung di tingkat petani itu 3.150 loh. Nah, 3.150 itu memang itu kalau misalnya kita liatin Permendaknya itu inline ya, cocok gitu loh, match harganya. Nah, cuman kok nggak cocok ke yang lain gitu loh. Jadi kalau di tingkat petani, harganya tetap rendah masalahnya. Berarti masalah itu harganya tetap rendah. Harga merangkak naik itu bukan di petani senior. Bukan. Nah, kan kita nggak bisa ngurutkannya dari petani kalau kita harus mundur gitu loh dari harganya di tingkat konsumen akhir, mundur ke sini. Ya. Ternyata di petaninya masih tetap segitu-gitu aja. Artinya banyaknya kan bertumpuk di tengah. Yes. Di uang ini. Artinya yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari situasi ini adalah pedagang. Yang kalau untuk level pedagangnya, jadi ada tadi saya sebutkan ya, pemain jagung ini levelnya kayak apa. Tapi produksi nggak berkurang emang lah. Oh enggak Bang, kan kita stoknya 3,4 juta ton per Agustus. Meskipun Kemendak kan nanya di mana gitu. Ya harusnya gini loh, kalau Kemendak nanya itu kok jadinya saya agak lucu ya. Yang mempublikasi laporan itu tuh Kemendak ya. Yang nanya Kemendak juga. Nah yang nanya Kemendak juga gitu loh. Tapi publikasi laporan Kemendak itu bersumbernya kan produksi ya, bersumbernya pasti dari instansi lain, mungkin pertanian. Nah, sekarang baru ditanya ke Kementerian Pertanian, itu juga karena ditoel sama Presiden. Kan gitu. Jadi sense ke bawahnya itu nggak dapet dari instansi Tapi gini lah, intinya baik Kemendak maupun Kementan, dua-duanya menyatakan stok jagung kita surplus gitu kira-kira lah ya. Nah, itu jadi gini, saya akan meluruskan dulu ya kondisi sekarang ya. Nah, di laporan Kemendak mereka menyatakan bahwa stok jagung surplus. Yes. Nah, di berita baru-baru ini Kementerian Pertanian menyatakan ada stok jagung 2,7 ton. Tetapi ketika Kementerian Pertanian menyatakan ada stok 2,7 juta ton jagung, Kemendak tuh sekarang menolak bahwa ada stok jagung. Itu gimana? Nah, kondisinya sekarang kayak gitu. Padahal ya, kalau misalnya gini loh, kita kan nih kemudian balik lagi ke aturan Permendak yang harga acuan pembelian di petani dan penjualan konsumen. Paling update itu 2020. Ya. Nah, belum diupdate lagi ke sekarang. Nah, kalau kita kembali ke situ, ketika harga itu di konsumen lebih dari harga yang tertera di peraturan Permendak, itu ada loh treatmentnya diatur. Bagaimana kemudian institusi pemerintahan itu bertindak? Itu sudah ada. Gimana caranya? Gimana? Bertindaknya gimana? Jadi di dalam Permendak itu pasal 3 ayat 2 itu disebutkan bahwa ketika harga di tingkat konsumen itu di atas harga acuan, maka menteri, di sini Menteri Perdagangan ya, dapat menugaskan BUMN. Berarti kan di sini ada koordinasi. Ada koordinasi antara Menteri Perdagangan dengan Kementerian BUMN. Nah, ini dilakukan apa enggak? Nah, sekarang lagi ribut-ribut nih jagung. Ini Menteri BUMN-nya kok nggak ada muncul ya perasaan? Padahal ada tuh di Permendak. Jadi bisa menugaskan BUMN untuk dengan berkoordinasi dengan menterinya. Iya, dengan berkoordinasi dengan kalau misalnya harga turun, berarti dia menyerap supaya harga naik. Kalau harga naik, berarti dia melepas. Nah, dia ada fungsi stabilisasi di situ. Stabilisasi. Kata penugasan itu kan artinya nggak bisa dengan secara kertas. Kamu harus begini, nggak juga. Iya, nggak bisa. Harus ada pelurunya juga dikasih. Iya, betul. Untuk melakukan operasi ini. Iya, kalau itu gue sepakat, Bang. Pelurunya dari mana? Jelas juga ini. Nah, ini pelurunya nggak jelas juga dari mana ini, peluru dari Kemendak atau peluru dari BUMN yang bersangkutan. Nah, BUMN yang mana juga kan jadi bingung juga. Tapi artinya memang artinya ini Permendak ini dibuat tanpa memperhitungkan ini bisa dilaksanakan atau enggak.
Nah, ini soal bisa dilaksanakan atau enggak. Ini sebenarnya sudah naik informasinya dari 2017. Jadi ini bukan barang baru ya. Ketika kemudian Permendak harga acuan itu tidak mengikuti kondisi harga pasar, atau harga pasar tidak, sorry kebalik, kondisi harga pasar tidak mengikuti harga acuan. Nah, ini bukan isu baru sebenarnya. Ini udah terjadi dari 2017, ya. Nah, jadi bukan barang baru. Jadi Permendak ini kan awalnya 2016 dikeluarin. Iya, iya. Ya, tapi kan ketika dihadapkan pada masalahnya baru sekarang ini. Iya, baru sekarang mikirnya. Harusnya kan ketika dihadapkan pada masalah, dia sama sekali tidak tidak applicable. Iya, maksud gue gini deh. Maksud gue gini. Ketika ini punya masalah, oke, lakukanlah coba yang ada di Permendak itu dulu, koordinasi dengan Menteri BUMN, ya kan? Kita aja nggak ada denger kan? Ini lagi masalah nih, Mendak dan Mentan. Ini lagi masalah ribut-ribut sekarang, dorong-dorongan, siapa yang salah, lu yang salah, gue yang salah, lu yang salah, gue yang salah. Nah, tapi ternyata nggak disebut. Jangan-jangan Mendaknya juga nggak baca itu Permendak di dalamnya ada koordinasi dengan Menteri BUMN. Karena kan Mendaknya udah berubah juga kan, yang bikin sama yang sekarang ini. Loh, enggak dong. Senior. Kan diupdate terus aturannya. Yang terakhir kan nomor 7 2020. Yang terakhir kan yang bikin Mendak yang sekarang. 2016 kan? 2016 yang bikin yang sebelum sekarang. Tapi kan 2020 diupdate. Ya oke lah. 2020 kan yang sekarang. Ya itu kan. Berarti intinya gini senior, intinya selama ini harga real di lapangan, di pasar ini selalu lebih tinggi ya, atau mayoritas selalu lebih tinggi daripada Permendak, kan gitu? Ya, mayoritas harga yang diatur di Permendak ya. Ya, oke. Kebijakan ini tuh berhenti di atas kertas, Nior, nggak nyampe. Itu satu. Tapi kan selama ini tidak banyak yang meributkan, jadi ya sosok jalan-jalan terus. Iya. Ya kan? Nah, kemudian sekarang ada masalah, barulah berpaling ke situ. Nah, mungkin saya bayangkan bisa jadi si Kemendak ini akan melakukan operasi nih. Udah adalah peluru untuk menjalankan operasi ini. Kalau tidak salah terakhir saya. Kalau gitu gue potong. Kalau misalnya kira-kira Mendak akan melakukan operasi, kenapa dia tanya ke Kementan di mana barang jagungnya? Poinnya itu, ketika dia melakukan operasi, pelurunya udah disiapin, dia bingung musuhnya di mana ini ternyata. Tapi mestinya memang kalau untuk komunikasi publik, baiknya relasi antar kementerian seperti ini kan mestinya dibicarakan di internal saja kan? Ya itu udah problem lain lagi, komunikasinya sangat buruk. Ya, itu problem lagi. Tapi saya dengar terakhir gini, Senior Danalar, selama ini katanya udah ada kebijakan baru namanya cadangan stabilitas harga pangan atau CHSP. Itu selama ini baru ada di beras. Nah, dengan adanya ribut-ribut jagung ini, saya dengar akan diterapkan juga ke. Ya, itu pasti akan birokrasinya lambat, pemodalan awalnya lambat, gudangnya di mana pasti akan pusing juga pengelola gudangnya. Itu kan exit plan buat kemudian lepas dari kemelut ini. Ya, kalau itu. Nah, jadi kemelut publiknya ya. Kalau bicara yang sekarang, mungkin yang saya bayangkan ya, mungkin Kemendak, oke lah kita siap nih udah di setiap presiden. Siap nih pelurunya disiapin, BUMN-nya nanti disiapin. Nah, kalau harga ini kan berarti dia harus borong, dia harus guyur kan ke pasar. Dia ambil produk, dia guyur ke pasar. Nah, ini ketika dia mau ngambil, kok di mana nggak ada ini katanya. Dulu gua dapat laporan ada ini katanya barang. Makanya mereka tanya. Mereka tanya di mana ini barangnya. Ini awal udah siap nih, udah siap segepok. Tapi nanti begitu nggak ada, bilang apa? Ada katanya. Mana? Ya ngambil aja di Singapura. Nah, kalau soal Singapura berarti ada mekanisme impor. Kemudian infonya kan kita dengar ya seliweran sekarang di media bahwa Presiden memperbolehkan impor terkait stabilisasi harga. Ingat, untuk impor itu akan ada berbahaya ya. Mungkin sekarang posisi jagung itu nggak di petani, tapi Oktober itu akan ada panen jagung. Dan kalau impor itu kan nggak bisa langsung, ada proses 2 bulan 3 bulan. Nah, kalau itu kemudian isunya dikeluarin sekarang, ya harus dicek lagi kemudian ada nggak penekanan harga di petani di nanti bulan depan. Ya itu pasti akan membawa konsekuensi. Tapi tadinya ketika untuk menolong yang sekarang ini mati kartu nih, mati angin. Ketika mau guyur dengan produk dari dalam negeri, ternyata barangnya nggak ketemu ada di mana.
ketika dia mau melakukan impor, ini masih butuh waktu. Belum tentu kapalnya juga ada kontainernya. Betul. Nah, jadi Nah, emang gini, Pak. Secara situasi sekarang memang terjepit benar. Nah, tapi apa benar barangnya nggak ada sama sekali? Mestinya ada dong, ada yang megang. Ada yang megang. Kalau menurut dugaan gua, nah kan musim panen sebelumnya udah lewat. Barang ini udah ada di tengah. Di tengah itu di siapa? Ada di perusahaan pengepul itu yang pedagang besar, sama ada di agen atau distributor. Nah, di situ barang-barangnya di situ. Jadi Tapi memang gini lah. Oke ya, barang ada di tengah. Tapi kan kita bisa lihat sebetulnya yang paling banyak menyerap itu siapa? ya 56% dari petani itu ke pedagang pengepul tadi, perusahaan besar yang contohnya kayak misalnya. Ya ada banyak kan jalurnya, ada pedagang. Ada banyak jalurnya, tapi kalau dari ada petani ada banyak. Tapi kalau dari petani yang langsung dari petani itu ke perusahaan besar yang 56%. Betul. Itu iya, tapi gini loh. Perusahaan besar ini juga masih memungkinkan kemudian dia menjual ke distributor. Iya, maka itu. Dia tidak menutup kemungkinan, tapi untuk distribusi total 80% ada di distributor. Tapi kalau untuk rantai awal 56%-nya itu nyangkut di perusahaan besar. Tapi memang yang perusahaan besar itu kita cek profilnya kan juga banyak juga yang konglomerat masuk ke situ kan. Iya. Itu kan indikator gamblang ketika konglomerat sudah terlibat di sektor bisnis tertentu, berarti kan mereka sudah berhitung nih kalau rate of return-nya bakal tinggi, kira-kira gitu kan. Nggak mungkin konglomerat kemudian ikut bisnis yang nggak menguntungkan dalam jangka panjang. Emang siapa aja konglomeratnya kalau boleh tahu? Tahu lah, kabarin lah, kasih tahu. Suka mancing-mancing ini nih. Loh, kita kan tahu-tahu nanti di depan ada tukang bakso bawa HT ya kan. Loh, kalau kita kan nggak paham, kita kan pahamnya yang di bawah aja. Sebagian TBK artinya teman-teman bisa buka di website dengan jelas direksinya siapa, komisarisnya siapa, dan dengan dari data itu kita sudah bisa melihat secara ini ya clear ya gambaran awal bagaimana ekosistem perusahaan besar di sektor jagung ini. Yang bisa dilihat kan induknya, tapi yang pemainnya nggak bisa dilihat. Tapi gini juga lah. Ini saya juga agak meragukan apa benar gitu data produksi kita itu sebesar itu juga. Kok bisa? Tapi kan kalau data komoditas ini kan memang sejak dahulu banyak ahli yang juga meragukan senior. Nah, itu. Dan saat ini kan misal kayak beras dan padi BPS saja kan kemudian sempat tidak mengeluarkan data beras dan padi pada 2 tahun karena memperbaiki itu kan pada tahun 2016-17 kalau nggak salah ya. Datanya diperbaiki di 18-19. Artinya di beras sudah mulai diperbaiki data data komoditasnya. Nah, moga-moga nih nanti beralih juga ke komoditas-komoditas lain. Itu. Ya artinya gitu loh. Sekarang data produksi ini itu akurat atau enggak? Kok bisa sampai menciptakan kenaikan harga yang sebegitu besar di level bawah? Apa benar semuanya bahwa sistem perdagangannya, sistem tata niaganya itu nggak terlalu sehat? Ya kita terima nggak terlalu sehat. Mungkin ada oligopoli juga di sana atau oligopsoni di sana. Mungkin ya gitu, sehingga membuat ini jadi harga itu tidak terbentuk secara sempurna. Ya. Tapi kalau kita berkutat di sana dan mengabaikan fakta bahwa ada keanehan juga di tingkat produksi, ya nantinya perbaikannya tidak akan komprehensif juga. Ya. Jadi kita harus pastikan betul data produksinya seperti apa. Lalu kemudian dari yang diproduksi itu, apakah semuanya memenuhi spesifikasi yang diharapkan oleh para peternak jagungnya ini. Ya, yang terkait ini belum tentu juga gitu loh. Produk jagung kita ini sesuai dengan jagung yang diharapkan untuk jadi pakan ternak. Nah, itu yang kedua dari produksi ini. Yang ketiga, sentra produksi jagung kita ada di mana? Peternak ada di mana? Kalau peternak itu dekat, yang posisi peternak paling banyak itu dekat dengan sentra produksi jagung. Jawa Timur ya? Jawa Timur, iya.
Iya, dari iya. Jawa Kalau Timur yang itu di kan situ dekat. ya, kalau yang di situ ya. Tapi kan di tempat-tempat lain peternak jagung itu kan di Lampung, di Betul. Gorontalo misalnya kan produksi Ya. jagung tuh. Nah, sementara peternak kita kan lebih banyak masih di Jawa. Ya. Nah, itu mungkin juga membuat seberapa efisien karena jangan-jangan biaya logistiknya ini jauh lebih mahal. Kan Ngirim gini, jagung ke ini. posisinya kan jagung itu paling banyak itu nomor 1 itu di Jatim, nomor 2 itu di Jateng, nomor 3 itu di Lampung ya. Di Jabar itu nomor 7. Tapi emang tersebar ada di Sulawesi, di Gorontalo, Sumatera Selatan, Sulawesi, Sumatera Utara juga bahkan ada masuk ke situ. Jadi memang ada emang kondisi itu ya terkait penyebaran. Tapi lagi-lagi, nah posisi paling banyak peternak itu di situ juga ada sumber produksi jagung. Jadi jangan lupakan itu ya. Maksud saya mungkin satu sisi memang bisa dibilang sama misalnya peternak yang di Gorontalo atau di Sulawesi. Jadi misalnya di sini kan yang dilihat adalah margin perdagangan dan pengangkutan maksudnya Bang Hardi kan gitu kan. Ya misalnya kayak beras tuh margin perdagangannya sekitar 20%, cabai 30% itu dari Bapak BPS juga bisa dicek. Tapi jagung nggak ada data update-nya. Terakhir 2015. Jadi, maksud saya urusan data ini memang ya emang jadi kita nggak tahu persis. agak complicated gitu. memang. Kita Jadi nggak tahu persis. Penyebabnya karena lagu menanam jagung dari Ibu Sut udah nggak populer lagi gitu loh. Kita populerkan senior. Ayo kawan kita. Kalah sama jagung Korea ya. Jagung Korea. Padahal kan kemarin bekas wali kota kota Jagung di Jawa Barat kan jadi gubernur Jawa Barat tuh. Siapa tuh? Kota Jagung. Kota Jagung, Kabupaten Persib Jagung. Oh, itu Bandung. Bandung. Ya loh. Intermezzo. Jangan tegang. Ini kita tapi maksud saya gini ya, soal jagung ini emang saya rasa terkait tata niaganya perlu segera diselidiki ya, baik KPPU mungkin di situ ada Sukovindo juga. Ini harus kemudian menelusuri kemudian titik permasalahan bottleneck-nya itu ada di mana. Jadi ketika untuk jangka pendeknya gimana gitu loh. Untuk jangka pendeknya gimana ya? Paling nggak belilah yang iya, beli dari yang di tengah. Yang di tengah gitu loh. Jangan isu impor, jangan intinya kalau saya ya, kalau saya ini saya nanti akan tanya balik ke Bang Hardi ya Marino. Nah, kalau saya tolong kalau misalnya sebisanya emang tidak perlu impor, jangan impor. Kenapa? Ingat kan sebelumnya itu ada kebijakan yang dibatalkan impor beras. Ya. Nah, di lapangan kebetulan saya dan teman-teman itu ngecek kondisi harga di lapangan. Akibat berita itu, harga di petani yang kemudian ditekan. Harga di petani kemudian yang jadi turun. Petani jadi dapat kerugian dari isu kebijakan impor itu, padahal tidak dilaksanakan. Nah, ini kemudian harus dipertimbangkan benar ya. Sentimen pasar kita harapkan. Sentimen pasar nggak berhenti di pasar saham doang sekarang, udah beralih ke komoditas. Enggak, dari dulu begitu. Jadi emang kan takut nih kalau misalnya harga dari petaninya tinggi, nanti ke bawahnya makin besar, inflasinya jadi tinggi. Dalam situasi begini, pendapatan orang tertahan, harga beras naik, wah bahaya. Jadi petani lah yang dalam tanda petik diminta berkorban untuk membantu yang lain. Tapi kan nggak fair juga terlalu terus-terus kayak gini. Nah, sekarang jagung juga seperti apa? Untuk jangka pendek ini jangan sampai petani lagi yang harus jadi korban, itu ditekan dari situ. Nah, paling nggak ya dibelilah dengan harga yang wajar dari mereka yang sekarang pegang. Pegang itu kan pedagang-pedagang besar nih yang megang tuh yang punya gudang. Yang lain kan nggak ada gudang, sama produsen pakan yang punya gudang itu. Nah, itu yang harus dibicarakan mungkin sama orang dari siapa? Perdagangan atau siapapun yang ditugaskan. Perdagangan dan BUMN lah kalau lihat dari Permendaknya. Jadi maksud saya gini, coba jalankan dulu deh yang aturan yang udah dibuat dulu, gitu loh. Ikutin kemudian prosedurnya, gitu loh. Masa pemerintah yang kemudian membuat aturan itu tidak menjalankan, gitu loh. Gitu loh. Nah, makanya jalankan dulu koordinasi segala macam, ajak Menteri BUMN, kemudian saling berkoordinasi, gitu loh. Nah, dilihat BUMN mana yang mungkin kemudian membantu. Ya. Dan ternyata kenaikan harga jagung itu udah dari awal bulan ya. Iya. Kenaikan itu emang terus naik. Jadi
Nah, Ya kalau kalaupun kita nanti lihat, Oktober, biasanya gini, kalaupun nanti Oktober mulai panen besar, sebenarnya dari sekarang tuh sudah ada panen-panen kecil ini biasanya. Nah, beberapa lah pasti udah ada yang mendahului. Nah, iya, ya mungkin nanti menjelang panen kecil baru akhir-akhir panen. September mungkin minggu depan mungkin udah mulai. Intinya Tapi ya jangan ketika sampai harga masih begini, artinya gue nggak yakin produksi itu memadai. Nggak yakin gitu loh. Kalau memang memadai, kabarnya bahwa ini sudah cukup itu udah akan sampai ke ujung sana dan orang udah pricing di situ gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya berarti memang harus kita pembenahan itu dari belakang benar, dari produksi Ya, jagungnya seperti apa, lalu kemudian jagung yang varian yang cocok untuk konsumen itu bagaimana, yang cocok untuk restoran, yang cocok untuk pakan ternak, yang cocok untuk bakar-bakar di puncak, itu kan beda-beda jagung itu. Nah, itu harus ya sejauh ini saya coba kontak misalnya sama peternak-peternak yang ada di bawah. Saya coba tanya. Mereka tuh nggak bisa akses langsung ke petani jagung karena udah ya biasa lah ijon ya. Oke, berarti tadi yang disampaikan Nalar sebetulnya ada beberapa titik, terutama di Jawa Timur, peternak tuh dekat dengan petani. Tapi pada prakteknya ternyata barang dari petani ini muter dulu nih ke perusahaan besar. Iya, jadi kita jangan cuma bayangkan kedekatan itu secara fisik gitu. Ya. Tapi kedekatan secara transaksinya ini gitu loh. Dia harus kemana dulu, pada barangnya cuma kecamatan sebelah, nah bisa aja gitu. Bentar dulu, tapi kalau soal itu, perusahaan besarnya juga ada di Jawa Timur loh. Oh, dicegat juga di situ. Ya maka itu nggak cuma secara fisik gitu loh. Jadi ya. Nah, ini yang bikin semuanya jadi rumit. Ya, cegat ini senior. Ya oke lah, mungkin harus diawali dari pendataan betul di tingkat produksi yang benar-benar mendekati kenyataan seberapa produksi jagung, seberapa produksi berdasarkan variannya, dan bagaimana itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai spesifikasinya. Lalu setelah itu baru di rantai penjualannya seperti apa, apakah ini masih bisa dipertahankan, yang pakai ke pedagang besar, ujung-ujungnya perusahaan pakan juga yang banyak nyedot, sama pemilik perkebunan jagung yang besar ini siapa juga gitu, apakah terkait juga dengan industri perunggasan, karena yang paling banyak kan perunggasan sebenarnya konsumen terbesarnya itu. Terkait dalam arti mereka yang supply lah, karena kan 85% produk mereka di perusahaan si pengolah pakan ternak. Ya, terkait pakan ternak itu juga harus kepemilikan. Iya, pengolah pakan ternak itu juga kan punya perusahaan ternak. Iya, itu dia. Jadi ya itu yang harus dibenahinya itu selengkap itu, sekomprehensif itu PR-nya. Tapi kalau menurut Bos Ardi sama Reno ini kira-kira kalau Kementan itu sekarang kondisinya harusnya ngapain? Kementerian Pertanian. Iya. Ya kalau itu dia harus buka betul datanya itu seperti apa supaya orang bisa memeriksa, meng-cross check data mereka itu benar atau tidak, dan se-update mungkin harus mereka lempar. Itu harus di cross check benar atau tidak, dan ketika ada data-data yang bolong itu harus segera dibenahin betul. Kalau memang produksinya tidak seperti yang dilaporkan di kertas, ya harus diakui betul gitu, dan harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi. Karena kan biasanya jagung ini juga di beberapa tempat seperti di Jawa itu kan bergantian dengan padi lah di lahan yang sama. Kalau menurut Reno gimana kira-kira? Kalau saya sih kan negara kita kan juga paling hobi pelayanan terpadu satu pintu, ya kan? Indonesia Nasional Single Window, ya pokoknya single lah. Jadi dalam persoalan data itu mestinya juga semuanya di nasional single data. Misalnya beras sudah dialihkan, kita semua sepakat BPS dengan mengeluarkan. Nah mungkin komoditas lain seperti jagung ya kita sepakat aja semuanya suplai data ke BPS, BPS yang mengagregasi, kemudian verifikasi, validasi dan seterusnya, nanti semua kebijakan merujuk kepada data BPS, dan juga kan secara independensi, kemudian track record dari BPS kan juga diawasi oleh Asosiasi Statistik Internasional, artinya relatif safety dan aman lah untuk pengambilan kebijakan. Bisa kayak gitu. Kita bisa mulai dari situ menurut saya untuk perbaikan datanya. Jadi nggak usah debat lagi, nggak usah nanya ini itu. Iya. Ya kan? Kalau saya sih sepakat ya soal BPS itu, karena kalau saya sekarang kalau terkait yang kemudian Kementerian Pertanian kemudian membuka data jagung, saya juga nggak yakin, karena beberapa waktu lalu aja tahun-tahun sebelumnya Kementerian Pertanian pakai data yang
nggak Ya, terlalu. yang punya kan masih di Kementerian Pertanian, bahwa nantinya diharapkan bisa single data dan kemudian semuanya mengacu ke sana. Ya, itu harapan yang bagus sekali. Jadi faktanya sekarang yang punya data itu adalah Kementerian Pertanian. Jadi ya itu yang harus kita harapkan mereka buka betul gitu sampai di mana. Kita nggak tahu di Kementerian Perdagangan bertanya ke mereka apakah mereka bisa jawab juga, tapi sebenarnya kan banyak juga yang bertanya semacam itu juga ke Kementerian Pertanian ini. Mudah-mudahan ini bisa dijawab, tapi kalau enggak ya ributin aja terus. Salah satunya secara geografis kantornya jauh-jauhan kali senior. Apa Satu di Ragunan, satu di lapangan dekat Monas kan gitu. Kalau dideketin mungkin cocok kali kan. Ini Soalnya kalau yang bukan anak milenial, gue masih ngerti gitu. Data kelautan perikanan nggak pernah berantem, kan sampingnya soalnya. Tapi yang jelas itulah memang dari sana ribet gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ini terus-terusan aja. Jadi kemarin itu Pak Suroto udah bagus juga seperti itu. Presiden sudah mengetahui isu ini, jadi ya terus disuarakan sampai paling tidak untuk mengakhiri kemelut itu ada jalan keluarnya dan ada semacam upaya untuk perbaikan jangka menengah dan panjang. Oke. Thank you Pak Nalar. Siap, makasih semuanya. Sehat-sehat. Istiqomah sebagai peneliti jagung, jangan tiur menjadi konglomerat jagung. Ya. Nanti habis stok penelitinya. Itu senior, jadi kira-kira. Thank you. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama narasumber kita, ternyata memang persoalan yang terbesarnya jagung itu banyak, kenaikan harganya ada di tengah, jadi ibarat badan orang itu memang gendut yang pertama itu di perut senior, bagian tengah. Nah, jadi dan paling berat untuk menurunkan berat badan, merampingkan itu perut. Melatih otot juga paling berat perut. Jadi memang persoalan ini tengah ini udah bukan barang baru ya. Oke. Dari saya begitu, saya Reno Koconegoro, senior. Saya Hardi Hermawan, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti. Bye-bye. Yuk.